depresi ya kayak gitu, sampai yang berat banget, sampai sakit banget. Enggak, soalnya aku ngerasa bener-bener waktu itu ngerasa yang aku pengen sedih tapi nggak bisa sedih waktu itu. Sebenarnya kalau secara manusia kalau kurang dari sikap dan perbuatannya diobrolin gitu, kasih tahu, bukannya ninggalin, bukannya berpaling. Merasa dihianati lah kita kalau nggak terbuka gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Di mana kalau bukan di Joy Teman Sharing. Wis gila, aku semangat banget hari ini. Hari ini kita mau bahas tentang patah hati gitu. Patah hati, cara berjuang buat move on, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak yang saling berkesambungan kayak gitu, berkesinambungan gitu. Oke, kita langsung aja ke teman sharing kita hari ini. Yeay, kita sudah bertemu dengan orang itu dengan teman sharing kita hari ini. Tara. Hai teman. Hai teman. Halo. Hai teman, kenalan dulu teman. Kenalan apa nih? Nama aja gitu. Nama biodata ya? Biodata, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Oh gitu, beneran ini? Enggak dong. Halo, aku Eni. Nggak usah sebut usia lah ya, kayaknya kurang 17 lah ya. Ya 17 lah, kurang lebih lah umurnya seusia lah kita. Jadi biar ngomongnya nanti nyambung gitu ya. Oke, itu aja ya. Aku panggilnya siapa? Beb, sis, darling, Honey. Panggil aja KN. Iya, gitu, KN ya. Gitu. KN. Yes. Kamu udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan saya? Siap. Enggak, kita sharing aja lah hari ini pokoknya. Kayak ini tahu kan tema hari ini? Apa ya? Kok aku nggak tahu? Iya tahu dong. Tadi kayak ini datang sini langsung datang aja gitu kan? Iya enggak dong, udah dikasih tahu temanya. Oh, udah dikasih tahu. Iya. Oke, kayak ini kan kita bahasnya hari ini tentang, aduh males banget sih sebenarnya kayak bahas patah hati gitu kan, kayak mengorek luka lama nggak sih? Sometime iya. Tapi ya kita harus siap dong buat dikorek-korek soal masa lalu, soal lukanya. Kalau gitu kayak ini pertama kali patah hati kapan nih? Pertama kali pasti pernah patah hati lah ya, masa aku langsung tanya gitu ya? Gue langsung jawab aja gitu ya. Iya. Ya iyalah, siapa sih yang nggak pernah patah hati? Sama entah siapa itu tuh? sama teman, sama keluarga, sama pacar, ya gitu kan. Pastilah, pasti pernah patah hati. Iya, terus patah hati pertamanya kalau kayak ini? Kalau yang benar-benar menurutku itu patah hati gitu ya, karena aku memulai relationship-nya yang benar-benar oh ini benar-benar yang aku berelasi sama lawan jenis gitu, maksudnya pacaran gitu ya. Waktu kuliah. Wow. Jangan shock dong. Aku agak shock gitu soalnya aku pikir orang SMP itu udah ini kayak pacaran-pacaran gitu kan. Iya benar. Kayak waktu SD, SMP. SD juga pernah. Enggak, maksudnya kan mulai naksir gitu loh. Kamu pernah gak sih naksir? Tapi kan kalian belum pacaran. Kayak suka nih. Pernah kayak gitu. Cuma belum yang kayak ini buat aku patah hati. Paling ya kayak yang bete gitu aja. Gitu. Karena gak disamperin di kelas. Karena iya, kayak udah dandan pakai rok waktu SD, terus cowoknya gak datang gitu. Ya sedih banget. Jadi bukan patah. Udah dikuncir gitu. Iya, udah kuncir dua. Iya pernah kalau kayak terus gitu. Terus besoknya pengen ketemu lagi udah di ini apa namanya tuh? Di apa? Kelabang rambutnya. Kelabang. Apa sih bahasa Indonesianya? Kepang. Kelabang. Emang temennya kalah jengking. Aku gak tahu bahasa Indonesianya. Tapi emang ada bahasanya. Iya kan ada. Iya kelabang kayak gitu. Dasar gak pernah dengar ya soundman. Kalau kayak ini kan waktu kuliah ya itunya. Terus kayak ini waktu patah hati gitu, apa yang kayak rasakan? Maksudnya kayak orang tuh kan beda-beda. Ada yang kayak patah hati tapi tetap cool gitu. Ada juga yang patah hati berusaha kayak cool. Oh my god. Aku gak bisa hidup tanpa dia gitu. Oh gitu. Kamu gitu ya? Enggak lah. Kalau aku enggak salah lagi. Karena kan situ mah lucu ya. Iya, tapi ya wajar, itu kan manusiawi, itu perasaan. Ada orang yang benar-benar sensitif gitu kan, mesti bakalan yang kayak sedih banget, nangis bombay gitu kan. Iya. Bukan nangis bawang putih. Nangis bombay yang kayak harus galau, harus seminggu kayak gitu lebih. Kecepetan ya seminggu itu tahun gitu. Tapi ada juga sih. Enggak, soalnya aku ngerasa bener-bener waktu itu ngerasa yang aku pengen sedih tapi nggak bisa sedih waktu itu. Iya. Cuma seminggu dan bener-bener aku ngitung gitu kan, maksudnya aku sampai kapan ya? Dihitung lagi ya? Bukan. Ya bener-bener seminggu. Soalnya berelasinya tuh kan
udah lama banget gitu, sampai 5 tahun. Wow, lama 5 tahun sekali. kayak gitu. Ya kalau dari segi waktu secara manusia ya itu lama ya kayak gitu sebenarnya. Tapi untuk pengenalan pribadi masing-masing itu kayak kurang aja, tetap aja ada yang kurang kayak gitu, tetap ada yang nggak nyatu gitu, klop gitu sifatnya. Terus orang tua juga udah tahu kayak gitu kan. Ini ngomongin yang udah lewat ya, tolong ya, gitu yang udah lewat. Sudah ya, lewat gitu. guys. Iya dan it's okay gitu. Kalau dulu aku kayak rada sensitif kalau ngebahas ini, soalnya kayak bener-bener aku ngerasa permasalahan yang di relationshipnya aku itu kayak semuanya aku udah ngalamin gitu loh, yang orang ceritain. Jadi aku kayak yang oh iya, lu belum tahu aja gue lebih parah gitu, lu belum tahu aja gue yang kayak gimana. Membandingkan gitu. ya. Iya jadi kayak gitu loh, kayak ngerasa aku yang paling ini. Karena menurutku waktu itu kesalahannya ya fatal banget kayak gitu loh, fatal banget. Dan buat aku yang sampai kecewa, terus ya lama buat berjuangnya kayak gitu loh. 5 tahun pacaran, sebenarnya 5 tahun itu 3 tahunnya itu tuh sebenarnya udah putus gitu. 2 tahunnya itu aku berusaha. Iya 5 tahun kan, aku hitungnya 5 tahun pacaran. Tapi sebenarnya 2 tahun sebelumnya, maksudnya jadi 3 tahun aja gitu. Itu sebenarnya udah kelar masalah kita, udah sempet ngucapin kita selesai kayak gitu. Tapi aku adalah tipikal orang yang takut orang-orang beranggapan dan ngomongin aku di belakang kayak gitu, kayak berpengaruh juga ya ternyata. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa kan, ya putus. Dia udah putus ya sama ini. Ya it's okay sebenarnya. Cuma aku yang rada sensitif ketika bakal diomongin gitu, jadi takut kayak gitu diomongin orang. Jadi 2 tahun itu aku kayak berjuang buat pura-pura baik-baik aja di depan orang-orang bahwa kami masih oke. Karena orang tuh kayak bilangnya kita, ih kalian ini ya cocok ya yang kayak couple gitu. Goals gitu ya. Couple goals kayak gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. 5 tahun tuh kayak lama banget gitu, ya ampun. Gimana kayak ini bisa akhirnya kayak memutuskan gitu loh buat ya udah gitu mengakhiri gitu. Ya itu 2 tahun itu yang 2 berjuang tahun itu. Berarti harus dipikirin 2 tahun dulu ya. 2 tahun iya, soalnya ini kan sebenarnya kalau hubungan yang sudah dewasa kita kan pasti ngelibatin orang tua kayak gitu. Saudara itu udah kenal banget. Kayak aku yang orangnya udah nyaman sama ini, malas lagi harus mulai baru, nanti kenalan sama orang baru lagi. Halo tante, om, yang kayak harus ngulang lagi gitu kan. Pikiranku kayak gitu ya, kayak gitu harus yang deketin adeknya. Nih mau apa? Yang you know lah ya, biar deket gitu kan. Iya bener sih. Padahal sebenarnya ya karena belum ngerti gitu loh soal relasi waktu itu. Jadi ya 2 tahun itu berjuang. Maksudnya aku memperbaiki, tapi itu dia kalau memperbaikinya cuma dari satu sisi, satu orang aja maksudnya, ya nggak bisa dong, harus dari dua-duanya. Iya harus dua-duanya, gitu. iya benar nah, sih. Nah saya berjuang sendiri mulu 2 tahun ya capek lah, kayak kan? gitu. 5 tahun udah kayak mau kredit ini aja ya. Kredit mobil gue udah lunas 5 tahun kalau gue hitung-hitung. Tapi kayak ini tahu nggak sih ada itu kayak apa namanya sindrom patah hati gitu. Aku baca di artikel tuh ternyata ada loh. Jadi kayak dia sindrom patah hati tuh apa ya, dia kayak serangan jantung gitu, tapi kan kayak kalau kita patah hati kan biasa kayak rasanya aduh nyesek gimana gitu kan. Iya kayak kan? Ada yang luka tapi sebenarnya nggak luka tapi kok sakit aduh, gitu ya maksudnya. Tapi tak berdarah gitu kan. Iya sih. Terus aku kayak mikir ternyata patah hati itu ini juga ya, seberbahaya itu gitu. Iya betul. Dan karena kan ada buku yang aku baca juga gitu loh. Karena untuk memperbaiki diriku juga. Padahal aku bukan tipe yang suka baca buku. Cuma karena patah hati ya suka gitu. Jadi berubah ya kalau patah hati itu. Iya, jadi kayak rajin gitu buat cari tahu gimana buat memperbaiki dalam diri. Ya terlepas dari memang kita anak Tuhan, maksudnya ya berdoa ini. Iya, tapi kan harus ada ininya ya, apa ya, aksi dari luar itu. Kita juga butuh orang kayak gitu buat sharing kayak gitu. Ya gimana ya bilangnya, sindrom patah hati aku nggak tahu makna yang bener-bener sebenarnya kayak gimana. Cuma kalau yang kurasa maksudnya ya iya pas patah hati itu kayak sakit banget, nyesek, dan itu mempengaruhi tubuh ya, fisik maksudnya sama mentalnya kita juga. Sih, jadi iya toksik. Aku juga pernah sih kayak ini aku patah hati, terus kayak aku pacarannya nggak lama tapi aku butuh move on 2 tahun.
Pacarannya berapa lama? Pacarannya Oh, kayaknya lebih lama move-on-nya ya. Enggak sih, aku nggak pernah pacaran lama-lama kan, tapi pacaran sebulan, move-on-nya 2 tahun. Keren, bagus. Ya nggak bisa dihitung waktu ya. Itu Iya, prosesnya emang kan, proses kayak gitu. kan, pasti Iya, berbeda-beda gitu. Terus kalau kayak ini waktu itu apa namanya, cara kayak ini move on waktu itu, maksudnya Cara pelan-pelan move on. kayak gitu. Oh iya, iya. Maksudnya lama banget ya. Maksudnya dari yang 2 tahun itu aku berjuang, oke, aku rasa udah cukup. Cuma kan harus cari apa istilahnya, waktu timing yang tepat untuk ngomong di orang tuaku, orang tuanya, karena kan maksudnya image-nya dia sangat baik kayak gitu. Dan Harus itu ngomong ke orang tua juga. iya berarti ya? bener. Oh my Dan God. makanya ini kompleks banget, yaitu ngomong pelan-pelan. Itu sebenarnya lebih sulit untuk meninggalkan dia, sebenarnya meninggalkan si A ini sebenarnya ya bisa aja, tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan kedua keluarga kayak gitu loh. Nah Berat itu yang banget. rada berat. Setelah selesai aku pikir menyelesaikan dengan kedua orang tuanya, maksudnya ya ngomong lah ya, maksudnya say goodbye, terima kasih sama ini kan harus ada gitu, kita datang baik-baik ya, selesainya juga ya kita pamit baik-baik kayak gitu. Nah aku pikir setelah nyelesain itu aku bakal lebih mudah buat Iya, melepaskan. melepas, dan ini ternyata lebih berat lagi kayak gitu karena nginget yang udah lewat banyak kan. Ini susah banget ya kayak gitu buat lepas kayak gitu. Dan itu aku seminggu nggak keluar kamar. Oh my God. Iya, seminggu nggak keluar kamar, nggak nangis, cuma kayak yang apa Masih ya mencerna salahku gitu kayak ya. gitu. Maksudnya aku nggak habis pikir gitu loh, maksudnya salahku apa kayak gitu, selalu ya secara manusiawi gitu, salahku apa, kurangnya apa, kayak banyak lebih aja Aduh, gitu. iya. Ya gitu, maksudnya salahku apa kayak gitu, kurangnya di mana. Sebenarnya kalau secara manusia kalau kurang dari sikap dan perbuatannya diobrolin Iya, gitu, bisa kasih diperbaiki. tahu, bukannya ninggalin, bukannya berpaling, bukannya kasar, bukannya ini dan itu. Tapi ya begitulah gitu. Berjuangnya ya susah, tapi 5 tahun aku berjuang lagi untuk membereskan yang ada di dalam diriku kayak gitu. Sedih banget. Iya, emang sedih sih, tapi kok aku nggak bisa nangis, maaf ya gitu. Iya, 5 tahun buat benar-benar bersihin hati ya dari Iya, luka kayak gitu. Di apa namanya, diobati. Iya, Iya. gitu, kayak Iya. gitu. Baru mulai berani untuk buka sama orang baru, maksudnya buka hati ya kayak gitu. Iya, benar-benar. Tapi ini enggak sih, kayak ini pernah apa sih namanya? Kayak baca gitu kan di, aku pernah di Instagram biasanya tuh ada kan Kak, di quotes Oh, gitu, iya, quotes. yang biasanya tertinggal itu sebenarnya memorinya, jadi bukan orangnya. Iya kayak benar, gitu, yang iya. Kalau orangnya yang ketinggalan bukan dong, maksudnya kita tuh udah nggak suka sama orangnya. ketinggalan dia gojek. Iya, Gojek. Gojek. Oh, Nanti. iya. Kita tuh kadang udah nggak suka sama orangnya, udah biasa aja sama orangnya, tapi memorinya itu loh Iya yang masih benar, membekas. itu yang susah. Akhirnya kayak jadi berat gitu. Iya nggak sih move betul on-nya? sekali. Nah makanya itu kita kalau udah patah hati kan harus butuh teman sharing. Iya, Kayak benar gitu. ya. Emang sih kita sharing doa Tuhan, tapi kan ada temen kan kayak gitu, dan itu penting buat ngeluarin. Berarti waktu itu kayak ini ada teman yang membantu ini juga ya, Aku sih yang mencari teman. mencari teman. Teman tolong aku. Tolong aku. Sebenarnya karena sebenarnya karena aku yang kurang bisa untuk terlalu terbuka, takutnya kayak gitu nanti diomongin lagi kayak gitu ke orang-orang. Iya, Jadi bener juga. ya butuh waktu juga buat nyari teman kayak gitu. Nah masalahnya itu kayak gitu. Tapi kalau nggak diceritain nggak bisa Iya sih, plong benar juga sih. kayak itu. Salah satu caranya Aku ya kayak kita gitu sharing sama orang, sama kamu juga hari Iya, ini. ya kayak ampun. gitu. Jadi teman sharing. Aku juga pernah kayak gitu. Terus kalau aku orangnya kan harus cerita gitu kan, harus sharing gitu. Jadi aku ceritain sama teman-temanku semuanya. Teman-teman, maksudnya nggak semuanya sih, kayak temen deket aja gitu yang aku cerita kayak, ya aku lagi patah hati gara-gara ini, gara-gara Kamu bisa gitu. seterbuka itu ya? Iya, Luar Kak. biasa loh, aku ngiri. Kalau kayak ini kan mungkin harus butuh waktu untuk Iya, ini ya, terbuka iya, gitu. Terus kalau misalnya kayak ini tadi kan bilang kan patah hati nggak sama pacar doang kan, tadi ada iya. sama teman, Iya. sama itu. Iya, Pernah betul. pasti kan ya?
Iya pernah dong pasti kayak gitu. Sama siapa tuh Kak yang paling ini banget gitu? Sebenarnya kalau yang paling bikin patah hati banget sama Patah hati hebat gitu, sama Tuhan gitu. Enggak, maksudnya aku marah. Menurutku itu bentuk suatu patah hati juga gitu. Kan aku udah percaya nih sama dia. Kayak dia bakalan ini nih, pasti bakalan bantuin aku. Kayak gitu. Dia bakalan setia nih sama aku. Tapi kok sometimes dia kayak ninggalin aku. Sama aja kan kayak kita sama pacar, kayak tiba-tiba gitu. Ditinggalin gitu, ngerasa seperti itu. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu. Nah, karena waktu itu permasalahannya kayak di keluarga gitu loh. Karena kurang keterbukaan kayak gitu, sampai ya lagi-lagi soal masalah masa lalu kayak gitu, soal keberadaan ayahku kayak gitu, yang apa istilahnya, yang sekarang ya maksudku sekarang itu adalah ayahku juga kayak gitu. Cuma sebenarnya pada kenyataannya ayahku yang kandung itu ternyata udah meninggal dari semenjak aku di kandungan kayak gitu. Dan aku tuh tahu sendiri, dan itu kayak lebih sakit nggak sih, lebih patah hati banget nggak sih kayak gitu ke keluarga. Padahal udah percaya, ih gila ini bahagia banget nih ya, gue udah bapakku gini baik-baik. Tapi sebenarnya ada apa istilahnya, ada masalah lagi yang bikin aku patah hati gitu. Karena kenapa nggak terbuka ya seperti itulah kayak gitu, ya, kurang bikin patah hati ya. Bikin patah hati yang seperti itu. Tapi kalau misalnya, kalau menurut kakak lebih susah mana sih, kayak patah hati ke keluarga atau ke pacar kayak gitu? Kalau aku lebih susahnya ke keluarga sih, jujur. Iya benar. Gitu. Iya. Aku juga sih. Aku. Iya nggak sih, bener gak sih? Kalau pacar, maksudnya dia kan orang baru yang kita temui beberapa tahun lah hitungannya kalau pacar. Kalau keluarga dari kecil semuanya lebih banyak lagi kenangannya kan kayak iya, gitu. Bener Dan juga ya. Iya, dan itu merasa dihianati lah kita kalau nggak terbuka gitu di keluarga. Iya benar sih. Terus kayak prosesnya kayak ini waktu itu untuk apa ya, kayak istilahnya mengampuni lah ya kayak gitu. Keluar apa, patah hati ke keluarga kan lebih sakit gitu daripada bener, itu. Iya. Gimana sih Kak waktu itu prosesnya gitu? Dulu ada namanya genre kan, tahu lah ya, General Retreat kan, tiap tahun gitu. Dan dan itu kan temanya tiap tahun kan pasti berbeda. Nah aku lupa tema tepatnya apa gitu. Pokoknya tentang keluarga gitu. Dan kebetulan adikku 2 orang kan, kami di sini Jogja, terus ikut General Retreat itu. Terus kebetulan itu bahasannya ya tentang seputar keluarga gitu loh, tentang apa, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, gak sih? Iya, tahu lah ya. Maksudnya gitu. Anak tunggal can relate. Yang anak bungsu di mana ini, anak ketiga ini gitu. Dan di situ kita benar-benar yang terbuka, minimal sesama saudara ya, maksudnya udah terbuka walaupun belum ke orang tua, karena aku belum berani untuk ngomong itu karena takutnya melukai juga. Karena kan mesti ibuku juga terluka kayak gitu maksudnya. Jadi ya lewat situ pembahasannya, jadi kayak mulai mengerti, terus ngikutin pelatihan di sini. Itu nggak bohong, maksudnya benar-benar ngaruh gitu loh. Tentang apa, knowing yourself ya, kalau nggak salah aku salah satu pelatihannya. Jadi kayak lebih tahu di sini. Nah itu kayak ngebantu aku juga kayak gitu. Sebenarnya aku seperti apa, bagaimana harusnya nanti, bagaimana terus ngapain aja kayak gitu supaya untuk bisa pulih kayak gitu. Berarti mengenal diri sendiri juga penting kan? Penting kayak gitu. Jadi untuk mau mengampuni orang atau mau memaafkan orang yang sudah membuat patah hati, kita harus mengenali diri kita sendiri. Iya betul. Jadi kayak aku nggak bisa diginiin kayak gitu orangnya. Berarti nanti next kamu jangan cari yang bisa giniin kamu kayak gitu loh. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi sebelum pacaran, sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri. Iya. Minum air putih tiap hari. Enggak, aku baru bilang minum air putih tiap hari gitu. Dia nyambung aja ya. Minum air putih tiap hari ya biar sehat gitu kan. Sehat. Tapi kalau misalnya kayak ini pernah patah hati gitu, pernah ini nggak sampai yang sakit, sampai yang random aja sih pertanyaannya gitu, kayak aku kepo gitu ya. Iya, maksudnya sampai yang malas makan, emang udah malas makan sih sebenarnya orangnya. Sampai yang nggak kemana-mana seminggu itu udah mulai nggak mau makan lah, ya nangis sampai kayak mata bengkak banget, sampai malu buat keluar kayak gitu loh. Terus kayak disamperin sama si A-nya karena pengen balik lagi, dan aku nggak mau sampai harus
ngelempar barang karena saking jengkelnya kayak gitu, dan itu kayak wah gila ini murka banget ya saya kayak gitu. Kenapa Murka sih? banget. Murka banget kayak. Ya iya kayak gitu sampai yang depresi ya kayak gitu, sampai yang berat banget, sampai sakit banget kepalanya kayak gitu mikirin hal Emang kayak ya patah hati itu kayak ini banget. mending menguras luka jiwa ya raga. kita bisa kasih obat merah. Iya. Kalau kayak ini gitu. tuh kayak ini kayak gimana caranya gitu gimana kita ya obatin. gimana nih nempelinnya kayak gitu, tetap ada bekas gitu. Iya benar sih. Kalau aku pernah patah hati yang paling ini patah hati karena aku salah jurusan. Gitu ya iya Ya itu tiap hari gitu. aku nangis. Ya gitu. Tuhan kenapa aku pilih jurusannya salah. Oh menurutmu gitu. Iya karena kayak itu maksudnya kayak sakit, tapi masa kita mau pindah gitu kan, udah terlanjur ini udah Udah bayar kepalang banyak tanggung gitu kan. gitu ya. Iya kayak gitu. It's Emang okay. setiap orang ini ya berbeda-beda gitu prosesnya juga. Iya betul, patah hatinya beda-beda, prosesnya Prosesnya beda-beda. beda-beda. Tapi nanti kamu pasti bakalan dipakai Tuhan di bidang Iya, amin. ya, rohani banget ya gue. Boleh nggak aku nangis dulu ya? Boleh. Iya benar. Terus proses itu kan semuanya ini panjang itu. Kalau sekarang kayak ini udah ini belum memaafkan, kayak misal mantan kayak ini waktu itu, maksudnya keluarga kayak ini yang menyakiti hati gitu. Kalau sekarang kayak ini udah memaafkan tuh. Kalau sekarang maksudnya memaafkan iya, maksudnya udah kayak aku udah berani untuk cerita kayak gini, maksudnya udah benar-benar plong kayak gitu. Cuma ya tetap lagi maksudnya ada kadang waktu kayak momen terulang lagi sama orang lain, maksudnya bakalan ngingetin itu lagi. Nah makanya berjuangnya kan terus menerus kayak gitu loh untuk bisa ini. Cuma setiap hari setidaknya berjuang ya, tapi setidaknya aku tidak terlalu berat seperti waktu itu kayak gitu. Memaafkan mesti tetap harus memaafkan. Nah makanya itu yang bikin aku berat, karena aku mengenal Tuhan dan dia bilang harus mengampuni musuhmu, dan itu Iya, berat itu buat susah aku banget ya. gitu. Kayak kenapa sih aku harus jadi orang percaya sampai tahu kalau aku nggak percaya kan bisa aja aku nggak ngampuni. Aku lagi kesel sama orang juga, aku mikir kayak gitu. Ih Tuhan kok ini banget. Tapi kita udah tahu jadinya kita yang dosa gitu. Karena kan kalau kita nggak ngampunin lagi mana nih? Iya juga ya. Kan kesel gitu. Berkepikiran ya aku nih. Iya. Kita yang dosa jadinya. kita yang dosa gitu. Iya sih, emang kayaknya proses semuanya gitu. Terus kayak ini ada nggak ya sepatah dua patah kata gitu, mungkin ingin kayak ini bilang ke teman-teman sharing gitu dalam proses itu sih, move on. Dalam proses move on. Mungkin ada yang lagi move on gitu. Yang teman sharing lagi ya dalam lagi proses move dalam on proses gitu. itu juga ya. Kalau dari aku it's okay gitu. It's okay. Aku mau lanjutin bahasa Inggrisnya nanti takut salah lagi. Kan ada film drama itunya loh. It's okay to Be not okay. Iya itulah ya. Pokoknya nanti kalian cari lah ya. Ya emang benar kayak gitu loh. It's okay karena itu prosesmu kayak gitu loh. Nggak apa-apa, lewatin aja. Aku bisa ngomong gini ya karena aku udah lewatin maksudnya. Tapi kalian yang sedang berjuang ya tetap apa istilahnya? Tetap berpikiran positif. It's okay. Ya itu aja. Ya, It's itu okay. aja. It's okay. Mau ada tambahan lagi? Enggak ada. Itu aja. Memang seru banget sih kalau bahas kayak patah hati gini. Kayak kekinian banget ya gitu. Kayak ini tuh relate banget dalam kehidupan kita. Ya kan kayak relate banget dalam kehidupan kita. Semua orang pasti pernah mengalami patah hati, nggak mungkin. Iya, benar-benar. Kalau misalnya ada yang bilang aku nggak pernah patah hati, aku selalu mengampuni orang, nggak mungkin. Dia nggak tahu Bohong. aja kayaknya dia lagi patah hati. Iya, kayaknya jangan-jangan dia nggak sadar kalau dia patah hati. Ada juga mungkin yang nggak sadar. Iya ya, iya ya. Ada nggak sih? Tolong tulis ya di komen di di bawah. komen. Ada ya? Ada yang pernah sebenarnya kayak mungkin dia setelah cerita sama temennya baru dia sadar kalau dia patah hati iya, gitu. benar. Ternyata pas dia bilang, iya aku nggak patah hati kok sama dia. Padahal dia patah hati. Iya. Jangan Dia baru bohong sadar kau. ya. Oke, karena waktunya ini sudah terbatas Ya sekali. sedih. Nggak? Aduh, Sedih mewah. banget. Sad. Karena waktunya terbatas sekali, karena kita nggak mungkin bicara sejam 2 jam ya kan. Iya, Kayak ini. Aku sedih deh. Karena seru deh bahasnya. Kamu sedih ya? Iya. Soalnya ini seru Next banget. aja kali ya, mungkin ada bagian kedua gitu. Iya, Patah hati part bagian 2 kedua. gitu. Komen di bawah. Komen di bawah. Butuh nggak? Butuh nggak ya teman-teman? Kalau butuh komen di bawah. Biar aku bisa ketemu kayak ini lagi. Aku udah 5 tahun nggak ketemu kayak ini. Nggak selama itu juga. Tolong ya. Kita baru beberapa tahun gitu semenjak Kayaknya orang. baru berapa bulan pun nggak ketemu, kayak kita udah bilang bertahun-tahun. Oke, kayak ini terima kasih ya, kayak ini sudah Sama-sama. sudah datang di sini bersama aku membahas patah hati. Siap, sama-sama. Teman-teman, semoga hari ini pembahasannya itu bermanfaat gitu. Bukan cuma buat teman-teman yang belum move on, tapi teman-teman yang udah move on, atau yang lagi patah hati, atau yang
sudah selesai patah hatinya gitu, yang sedang berjuang gitu. Semoga bermanfaat kayak gitu. Dan teman-teman semua jangan lupa ya buat nonton sampai habis gitu biar viewersnya banyak ya. Nonton sampai habis, terus habis itu jangan lupa di-share juga ke teman-teman semuanya, teman-teman yang lain, teman kampus, teman tapi mesra, teman-teman aja gitu pokoknya, teman-teman gak deket boleh semuanya di-share dan juga komen. Bye.